Swastiastu, berjumpa lagi ya di pembelajaran bahasa Indonesia khususnya penulisan karya ilmiah. Nah, di kemarin kita sudah membahas mengenai karya ilmiah bagaimana dari sistematikanya ya, dari pendahuluan sampai saran dan penutup seperti itu. Nah, kita akan membahas secara lebih spesifik ya lewat daftar pustaka. Nah, ini penting sekali dalam penulisan karya ilmiah dan nanti akan berguna untuk Anda dalam menulis artikel, skripsi maupun yang lainnya ya. Mohon maaf saya ada di galaksi Bima Sakti yang mana ini saya nggak tahu ya. Baik, semoga materi yang saya bawakan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya tunggu tetap deadline atau tenggat waktu pengumpulan tugas itu tanggal 18. Nah, ini mungkin bisa menjadi pengetahuan baru bagi Anda terkait penulisan daftar pustaka dengan metode apa ya. Karena penulisan daftar pustaka itu banyak sekali metode atau tekniknya, apa itu Anda bisa, searching di Google, metode apa itu seperti apa gitu ya, namanya adalah apa. Jadi ini merupakan singkatan ya. Ada juga metode IEE, ada metode, penulisan yang lain, nah itu disesuaikan. Tetapi untuk yang berlaku secara umum itu biasanya metode apa ya. Baik, saya akan bagi screen. Oke, ini dia. Ya, bagaimana sebenarnya penulisan daftar pustaka yang kita gunakan ya, yang baku itu seperti apa. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya, nama pengarangnya adalah Sri Rejeki Barmawi gitu ya. Jadi ditulis, itu adalah nama kebalik ya, dibalik namanya, itu Barmawi Sri Rejeki, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan tanda titik, diisi tahun ya, 2003. Kemudian baru judul bukunya, ya, kemudian, misalnya ini seminar ya, diambil dalam seminar, dilengkapi dengan tahun, dilengkapi dengan tanggal, kemudian tempat dilaksanakannya, ya. Itu kalau misalnya diambil dari makalah yang disajikan dalam seminar, itu diapit oleh tanda petik judulnya, ya, yang ini maksud saya. Nah, ini diapit tanda petik. Nah, kalau misalnya jadi, dari buku yang murni adalah buku seperti ini ya, misalnya pengarangnya adalah Ahmad Darmanto. Jadi di balik penulisannya yaitu Darmanto Ahmad, 1998, masa depan pemanfaatan batu bata atau batu bara untuk tenaga listrik Jakarta, itu tempatnya, Gramedia itu penerbitnya, oke. Itu bisa diisi, ditulis dengan huruf miring, italik ya, atau mungkin tebal juga bisa untuk, menunjukkan judul. Jadi ingat ya, di balik itu ada alasannya. Kenapa? Karena misalnya seperti nama orang Bali, nama orang Batak itu kan ada marga-marganya ya. Jadi itu supaya yang dikenali bukan nama marga, tetapi nama, asli pengarang. Jadi misalnya kayak Ninyoman Ayu Suciartini gitu, Ayu Suciartini Ninyoman gitu ya. Jadi, eee, tidak nama-nama marganya yang, dikenal tetapi, nama aslinya gitu ya. Jadi untuk menghindari kesamaan-kesamaan nama tersebut. Kemudian sama juga ini buku dari bahasa Inggris, Gerald Edwin ya, tetap dibalik ya. Jadi, pasti nama aslinya adalah Edwin Giraud, seperti itu ya. 1999, kemudian bukunya berbahasa Inggris ya, wajib ditulis miring gitu. Tokyo ini tempat terbit dan Hill Book Company itu merupakan, penerbit ya. Nah, kalau misalnya ngambil di surat kabar seperti ini ya, Wahyudi Ahmad 2001 tahun ya, tahun pembuatan buku Pertambangan di Era Globalisasi dalam Jawa Pos 12 Maret 2001 Semarang ya. Oke. Tampaknya ini sudah sangat umum ya, tetapi Anda biasanya itu lupa membalik namanya, kemudian, tahunnya tidak diisi, kemudian bagaimana menuliskan daftar pustaka judul, apakah dimiringkan, dicetak tebal, atau bagaimana. Nah, kalau dari laman atau website, ya seperti ini. Misalnya, ada di HIADN ya, atau HUAN Anda mengambil referensinya. Jadi dituliskan ya, kalau ada nama pembuat, tulisan tersebut di laman atau di website, silakan diisikan namanya. Kemudian diisi, link-nya atau tautannya, kemudian jangan lupa diaksesnya ya, kapan diakses 20 Mei 2007 misalnya, atau diakses 12 Desember 2021 pukul ya, diisi pukul itu akan lebih lengkap ya. Jadi di sini ditambahi pukul berapa seperti itu. Oke.
jadi di laman atau website. Kemudian di database berita dan jurnal, ya di database berita dan jurnal seperti ini. Jadi tetap disampaikan linknya ya, tautannya, tetap disampaikan namanya. Kalau misalnya tidak ada, Anda bisa menggunakan departemen atau lembaga yang menerbitkan. Misalnya lembaganya adalah UAN, seperti itu boleh ya namanya. Itu berarti punya lembaga gitu. Kalau tidak ada nama penulisnya ya. Tahun tetap dituliskan, kemudian beritanya seperti apa, tautannya seperti apa, kemudian diaksesnya kapan itu harus. Kalau misalnya dari database, jurnal, jurnal online atau daring ya, dan juga website. Nah ini jarang biasanya ya, tapi tetap dituliskan seperti ini. Online newspaper, news service, or news site gitu ya. Jadi ditulis namanya, sama seperti tadi dibalik, kemudian tahun, judulnya, kemudian nama medianya, kemudian tahun pembuatan, tautan, dan diakses pada tanggal berapa dan dilengkapi jam ya. Ini juga online. Nah, online jurnal ya seperti ini. Kalau misalnya Anda menggunakan jurnal humaniora, misalnya namanya tetap ditulis tahun, kemudian judul jurnalnya harus lengkap ya, volume berapa, tahun berapa jurnal itu, kemudian baru tautkan kalau itu jurnal online atau jurnal daring ya, jadi ditautkan tetap dan diisi, diakses pada tanggal berapa, pukul berapa. Oke, itu tadi daftar pustaka yang cukup penting untuk Anda tuliskan, jadi jangan sampai salah lagi. Ini merupakan kisi-kisi UAS gitu ya. Jadi selama yang sudah presentasi sudah selesai, nah kita bertemu lewat Zoom ini. Nanti UAS-nya akan diadakan secara tatap muka atau virtual mungkin ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan juga. Saya melihat nilai dulu, apabila saya perlu mengadakan tatap muka, maka akan diadakan tatap muka, tetapi kalau misalnya tidak ada yang perlu dikonfirmasi, mungkin kita akan melakukan UAS secara virtual, namun waktunya dibatasi. Oke, kita melangkah kepada bahasa karangan ilmiah. Ya, bahasanya harus baku ya, tidak boleh karena ini termuat bahasa yang baik, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena kita berbicara pada konteks yang formal, maka bahasa karangan ilmiah itu adalah bahasa formal, baku, tetapi tidak kaku ya. Baku dalam penulisan berarti harus mengikuti kaidah yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jangan lagi EYD ya. EYD ada beberapa yang sudah diluruskan atau sudah dibenahi. Yang terbaru adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini termutakhir ya. Atau Anda bisa download atau unduh ya aplikasi si Pebi. Nah, itu aplikasinya canggih sekali gitu ya. Jadi bisa tahu di mana kesalahan, di mana ejaan, di mana kekurangan gitu bisa langsung Anda revisi. Baku dalam pemilihan kata berarti harus mengacu pada bentuk yang sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Baku dalam penggunaan kalimat berarti harus mengikuti struktur baku kalimat bahasa Indonesia ya. Ini polanya diterangkan menerangkan kalau bahasa Indonesia ya. Jadi jangan menggunakan pola yang lain karena setiap bahasa itu memiliki pola-pola atau struktur kalimat tertentu. Bahasa karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif, ya, karena agar tidak rancu maknanya atau memang hanya satu makna gitu ya, supaya antara penulis dan pembaca itu mempunyai satu kesatuan makna, tidak ada makna yang lebih, terutama dalam tidak ada makna ambigu gitu ya, terutama dalam penulisan, penggunaan tanda baca, penggunaan kata yang tepat dan lain-lain. Bahasa karangan ilmiah harus menggunakan paragraf yang baik. Ya, bagaimana syarat paragraf yang baik? Nah, ada yang tahu bagaimana syarat paragraf yang baik? Ya, syarat paragraf yang baik itu adalah satu ide pokok ya. Jadi jangan satu paragraf itu ada dua ide pokok. Nah, itu artinya alur berpikir Anda yang kurang jernih ya. Jadi satu paragraf itu idealnya adalah ada satu ide pokok. Jadi kalimat-kalimat yang lain sebagai kalimat penunjang atau kalimat pelengkap. Nah, bahasa baku. Kita berbicara mengenai bahasa baku yang sesuai dengan konteksnya, yaitu bahasa formal, bahasa pada karangan ilmiah. Bahasa yang dijadikan acuan, patokan, standar, tolok ukur. Jadi yang baku itu adalah tolok ukur, bukan tolak ukur ya nak ya. Jadi masa
ditolak pengukurannya gitu ya. Jadi tolok ukur artinya acuan pedoman gitu ya. Baik dalam hal kegramatikalan kalimat, tata bahasa yang mencakup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata maupun dalam hal penulisan. Nah, di sini ada yang harus saya klarifikasi yaitu gramatikal. Artinya ya, gramatikal itu artinya sesuai dengan kata itu memiliki makna sesuai dengan konteksnya di dalam kalimat ya. Misalnya nih kata bisa. Bisa itu kan kalau di kamus ya dapat gitu, dapat artinya ya. Tapi kalau misalnya kita konteksnya kita ke kalimat misalnya ular itu mengeluarkan bisa. Nah, ini kan maknanya berbeda. Jadi itu yang dimaksud gramatikal ya, artinya makna kata di dalam sebuah kalimat itu berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya, ya bergantung pada konteks kalimat. Nah ini kita ada kasus ya, kasus ejaan. Tanda koma sering digunakan untuk mendahului konjungsi subordinatif, padahal seharusnya tidak perlu. Nah ini kata yang salah, misalnya hari ini hujan sehingga gitu ya, biasanya koma sehingga saya datang, itu salah ya nak ya. Jadi hari ini meskipun hujan, hari ini hujan sehingga saya datang ya tanpa harus ada koma. Kemudian saya mencintainya karena dia cantik, itu tidak usah isi koma sebelum kata karena. Misalnya saya mengatakan bahwa, ya nggak usah diisi koma ya, langsung saja. Saya mengatakan bahwa jika hari ini hujan, saya tidak hadir. Nah, itu kan jikanya ketika di awal. Tetapi kalau misalnya kita cari kalimat yang jikanya di tengah, hari ini hujan, koma, jika apa ya? Jika susah juga ya kalimatnya ini kayaknya tidak produktif digunakan ya. Apa ya kalau misalnya kita gunakan pada kalimat yang di tengahnya itu jika saya tidak akan beranjak jika Anda, saya tidak akan beranjak pergi jika Anda tidak melukai hati saya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh digunakan koma sebelum kata jika. Ya, ini kasus-kasus yang salah ejaan yang sering terjadi. Nah, kalau misalnya Anda menempatkan koma itu salah, bisa jadi maknanya keliru atau kalimatnya tidak efektif. Nah, ini terbalik jadinya dari kasus yang tadi ya. Konjungsi sedangkan, sehingga, dan, padahal sering berada pada awal kalimat, padahal seharusnya tetap berfungsi sebagai penghubung intrakalimat ya. Jadi tidak boleh, sekali lagi untuk yang memahami dan mendengar presentasi saya hari ini, Anda yang sudah mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, jangan lagi menulis kata sedangkan, padahal, tetapi, sehingga itu di awal kalimat. Ingat, bahwa sedangkan, padahal, tetapi, sehingga itu adalah konjungsi intrakalimat. Jadi dia adalah kata hubung yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Itu artinya intrakalimat ya. Kalau antar kalimat misalnya walaupun boleh itu digunakan di awal karena itu adalah konjungsi antar kalimat. Antar kalimat itu artinya konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Oke, sekali lagi saya tegaskan, sedangkan, padahal, tetapi, sehingga ini tidak boleh berada di awal kalimat. Oke, kasus ejaan yang lain. Pada akhirnya, kontrol internal yang kuat menyediakan kepatuhan dengan kebijakan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, perlindungan terhadap pemborosan, penipuan, dan ketidakefisienan. Nah, ini yang benar itu tidak boleh menggunakan bullet numbering ya, jadi tidak boleh menggunakan simbol-simbol semacam ini di dalam penulisan karya ilmiah. Saya banyak melihat makalah-makalah Anda, wah, ini ya bullet and numbering itu banyak sekali Anda gunakan. Jadi diganti dengan angka gitu ya, dengan urutan-urutan yang sistematika dengan angka Arab. Jadi pada akhirnya kontrol internal yang kuat menyediakan titik dua, satu, kepatuhan, kemudian titik koma ya karena ini bagian dari kalimat kalimat majemuk gitu ya, kalimat majemuk bertingkat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada aturannya ya. Kata yang didahului bunyi KTSP, kata dasar ya, kata dasar yang didahului dengan bunyi KTSP yang mendapat imbuhan meng
bunyi itu akan luluh kecuali gugus konsonan, konsonan rangkap atau klaster. Misalnya adalah pengaruh, itu kata dasar kan. Nah, ketika mendapat imbuhan misalnya ya, memengaruhi seperti itu. Jadi yang benar adalah P itu luluh, memengaruhi, ya. Jadi tidak tepat atau salah, mempengaruhi, tidak benar ya. Penulisan kata disambung atau dipisah juga masih menjadi kendala ya, sering sekali. Coba dicek lagi untuk tanggal 18 kan tenggat akhir Anda mengumpul tugas, ya yang mana dipisah dan yang mana sebagai dirangkai penulisannya. Ya, kemudian ini efektivitas, kreativitas, aktivitas, standarisasi ini masih banyak sekali. Yang benar itu efektivitas dengan V Vespa ya. Kreativitas itu juga V Vespa, aktivitas juga V Vespa ya. Jadi tidak V bendera. Nah, ini beberapa ya. Yang benar itu. Mengawal KTSP ya, luluh. KTSP kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P itu luluh ya. Misalnya tambah kawal, jadi mengawal, bukan mengkawal ya. Tambah korban, mengorbankan, tambah kondisi, mengondisikan, mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan. Mengordinasi, bukan mengkoordinasi ya. Anda bisa lihat di Salindia. Nah, nama lain dari slide itu kan bahasa Inggris ya. Kalau kita punya bahasa Indonesia itu kaya sekali akan diksi, kaya sekali akan pilihan kata, kaya sekali akan kosakata. Jadi Salindia itu Anda bisa ganti sekarang penggunaan slide itu Anda bisa ganti penggunaannya menjadi kata Salindia ya, supaya lebih terlihat intelektualitas Anda gitu ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah ini ya gugus konsonan. Jadi ada dua konsonan itu dinamakan gugus konsonan KR, KR, KL. Nah ini ya. Jadi dia tidak luluh KTSP-nya ya. Ketika kata dasarnya didapat imbuhan meng. Jadi tetap mengkristal, mengkritik, mengklasifikasi, mengklarifikasi karena ini adalah gugus konsonan. Ya sebenarnya ini bukan kata bahasa Indonesia asli, tapi ini adalah kata serapan, dia tetap ya serapan dari bahasa Inggris, dia tetap ditulis dengan apa adanya tanpa meluluhkan KTSP. Nah ini tambah parkir, memarkir, memeras, memedulikan, memelopori, memoroti, memopulerkan ya, memesona, mepublikasikan, memproduksi. Nah ini ya gugus konsonan. Oke, Anda bisa lihat di Salindia. Ini menyiasati, menyimpulkan, menyalir, menyosialisasikan, menyukseskan. Nah, ini ya. Nanti kalau misalnya Anda ingin mendapatkan salindianya nanti akan saya berikan juga ya. Oke. Oke, ciri kalimat efektif ya, sepertinya sudah saya jelaskan juga, ada kelengkapan unsur kalimat yaitu SPOK ya. Tapi yang baku sebenarnya SPOK gitu ya, tetapi boleh hadir S dan predikatnya saja, subjek dan predikatnya saja. Tetapi kalau mau lengkap ya tidak apa-apa ya. Tapi untuk bisa disebut kalimat S dan P itu harus memenuhi. Kemudian ciri yang lain adalah kejelasan informasi, kesejaran bentuk dan makna, kecermatan dalam pemilihan kata. Beberapa permasalahan kalimat ya, kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak berpredikat, kalimat tidak berobjek, kalimat tidak berketerangan, kalimat hanya berupa klausa, penggunaan dua negasi sebagai konjungsi. Nah, ini biasanya yang membuat Anda tidak bisa menuliskan kalimat secara efektif. Nah, coba kita lihat kasus-kasus ya dalam karya ilmiah nih ya. Kalau kemarin kan kita biasanya ngambil di spanduk, kemudian di ruang publik gitu ya. Tapi kalau ini dalam karya ilmiah masih sering sekali terjadi ya. Coba ini ada satu. Dalam laporan ini mengungkapkan beberapa masalah yang ditemukan. Nah, yang benar ini yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Ingat yang tadi standar kalimat itu boleh yaitu boleh hadir semuanya SPOK, tetapi boleh hadir yaitu S dan P saja. Tapi kalau misalnya P dan O saja itu tidak bisa disebut kalimat. Kalau P dan K saja itu tidak bisa disebut kalimat. Kalau S dan O saja tidak bisa disebut kalimat. Jadi ini
Ini tidak bisa disebut kalimat yang nomor 1 ya, kalau ini bisa, karena sudah memenuhi standar minimal yaitu ada S dan P ya. Ini juga, ini juga. Jadi yang salah adalah ini ya, tidak ada subjek. Oke, laporan ini mengungkapkan beberapa masalah yang ditemukan. Dalam laporan ini diungkapkan beberapa masalah yang ditemukan. Beberapa masalah yang ditemukan diungkapkan dalam laporan ini. Nah, ini jadi 3 alternatif ini yang bertanda putih boleh digunakan. Nah, ini banyak. Yang benar penulisannya, atas temuan ini mengingatkan tim pada beberapa kejadian sebelumnya. Atas temuan ini yaitu keterangan ya, mengingatkan P, tim pada beberapa kejadian sebelumnya itu O dan K, jadi tidak ada subjek. Jadi boleh digunakan temuan ini mengingatkan tim pada beberapa kejadian sebelumnya. Atas temuan ini tim diingatkan pada beberapa kejadian sebelumnya, atau alternatif yang terakhir tim diingatkan pada beberapa kejadian sebelumnya atas temuan. Nah, ada kalimat untuk meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan memberi subsidi kepada para petani agar menanam padi jenis unggul. Nah, itu salah ya, tidak ada subjek di sana. Jadi boleh diganti dengan peningkatan ketahanan pangan, itu baru subjek ya. Dapat dilakukan dengan memberi subsidi kepada para petani agar menanam padi jenis unggul. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam karya ilmiah ya. Jadi tolong penggunaan kata untuk, dalam itu tolong dicermati lagi apakah sudah mengandung subjek atau tidak. Nah, ini banyak ya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut. Ini kesalahan lagi ya. Nah, yang benar atau yang tepat atau yang baku atau yang efektif adalah berdasarkan kerangka pemikiran di atas. Nah, di dan atas ini harus ditulis terpisah, bukan menyambung ya, karena atas merupakan kata tempat. Ya, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, koma, maka hipotesis dari kalimat ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi koma itu penting untuk membagi antara induk kalimat dan anak kalimat ya. Oke, ini kasus-kasus sebenarnya. Oke, paragraf. Oke, saya mau minta Anda untuk membuat, oke silahkan ini bisa di screenshot ya, penghubung antar paragraf. Sebentar ya. Nah, penghubung antar paragraf ini ya. Jadi Anda boleh dari 9 ini silahkan Anda buat 5 saja, jadi dipilih ya penghubung antar paragraf ini dan buatkan saya satu teks ya, cukup 1 halaman saja. Yang penting ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf yang harus Anda pilih 5 di antara 9 penghubung ini. Boleh sehubungan dengan itu, sehubungan dengan masalah tersebut berdasarkan keterangan di atas boleh ya. Jadi pilih 5 di antara penghubung antar paragraf yang ada di hadapan Anda, ini boleh dibuatkan 4 paragraf ya, dengan temanya adalah pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi Anda buatkan ya di drive-nya silahkan dalam bentuk Word 1 halaman saja yang terdiri atas 4 paragraf yang mengandung 4 berarti ya, 4 paragraf yang mengandung 4 penghubung antar paragraf tersebut. Jadi Anda buat 4 paragraf dengan mengambil 4 dari 9 yang tersaji di salindia Anda, yang terekam di layar Anda ya. Jadi temanya adalah pendidikan daring atau online di tengah pandemi ya. Jadi Anda mau bahas terkait manfaatnya, terkait plus minusnya boleh, atau terkait bagaimana seseorang bisa
bisa dari segi guru juga boleh Anda dari sudut pandang dosen gitu semakin kreatif gitu ya. Karena dulu nggak pernah gitu, kalau saya nggak pernah dulu ngajar pakai Zoom gitu. Kalau sekarang enak ya pakai Zoom, saya ngajar gitu bisa malam-malam gitu. Lagi ngantuk saya tetap bisa ngajar, saya tetap bisa menyampaikan materi dengan baik ya. Oke, kita sudah di pertemuan 13 ya. Sudah pertemuan 13 mungkin seminggu lagi kita tatap muka melalui Zoom ya, tatap maya melalui Zoom dan setelah itu saya akan berikan informasi kisi-kisi mengenai UAS gitu ya. Nanti awal Januari kita akan mengadakan UAS ya. Awal Januari ini kita kita lebih 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 awal untuk mengadakan UAS supaya nanti Anda juga bisa persiapkan di mata kuliah yang lain gitu ya. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia kita ambil di awal Januari untuk UAS ya. Jadi dipersiapkan minggu depan jika tidak ada seminar yang gelombang kedua, kita akan melakukan diskusi, mereview materi-materi yang sudah saya berikan, gitu ya, mereview materi-materi dan nanti akan saya sampaikan kisi-kisi untuk UAS. Ya, jadi boleh ditanya apa materi yang belum Anda pahami, silakan boleh ditanya pada saat pertemuan tatap maya melalui Zoom tersebut. Oke, tolong dibuat sekali lagi, ini penghubung antar paragraf, jadi dipilih 4, Anda buat 4 paragraf yang berhubungan dengan tema yaitu pendidikan daring ya, di tengah pandemi COVID-19. Boleh manfaatnya, boleh yang lainnya ya. Saya tunggu sampai akhir Desember dan nanti drive-nya seperti biasa Anda buatkan nama kelas, kemudian tugasnya yaitu tugas membuat paragraf sesuai dengan penggunaan penghubung antar paragraf ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat ya Nak ya. Kita sudah berada di pertemuan 13 nih, harus lebih semangat ya. Tinggal beberapa langkah lagi kita Januari sudah UAS. Jadi bagi Anda yang merasa nilainya masih di bawah cukup atau di bawah standar atau mungkin C sudah cukup bagi Anda, ya silakan. Tetapi kalau mau mengupgrade lagi, mau menambah nilai lagi, silakan bisa hubungi saya secara pribadi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memahami materi ini dengan baik dan tetap semangat ya. Saya akhiri dengan param santi, Om Santi, Santi, Santi.